Ya, kontrak produksi. Baiklah, dalam kontrak produksi berdasarkan hasil evaluasi kami dari audit sertifikasi CPKB, dari permintaan sertifikasi CPKB untuk saat ini itu sepertinya sudah menjadi tren. Justru banyak sekali industri-industri kosmetik yang akan menerima kontrak. Ya, pada umumnya mereka melakukan sertifikasi karena mereka akan menerima kontrak. Jadi dari data kami itu hampir berapa persen, di atas 50% itu mereka menerima kontrak ya. Jadi ada malah yang dia belum ada untuk wacana untuk produk sendiri, lebih kepada untuk menerima kontrak. Nah, jadi dari hasil evaluasi kami juga bahwa kontrak produksi dan pengujian ini masih belum banyak dipahami oleh personal kunci atau APJ atau PJT yang ada di industri kosmetik. Jadi maka perlu juga ini dijelaskan secara rinci, karena juga dari hasil beberapa inspeksi itu masih banyak temuan terkait kontrak produksi ini. Kalau kontrak pengujian itu lebih kepada karena kekurangannya fasilitas di sarana industri kosmetik tersebut ya, sehingga perlu melakukan kontrak pengujian. Baik, lanjut. Kenapa tuh ya? Kita sudah. Siapa nih? Hah? Ya. Jelas sekarang suaranya? Ya. Gak dengar. Nggak dengar Bang Ajar. Masih sama Bu, suaranya ngebas gitu. Dengan suara saya ngebas, kalau kalau ini udah kedengeran belum? Kalau sekarang sudah terdengar? Sudah Bu. Hah? Sudah Bu. Oke, sudah, oke. sudah Bu. Ya, tadi. Ya, sudah. Ya, baik ya. Dengar namun masih kurang jelas. Saya soalnya pakai komputer, nggak bisa laptop. Mudah-mudahan sekarang sudah jelas ya. Supaya nggak terlalu ini. Baiklah, dari kontrak produksi dan pengujian ini lanjut. Lanjut. Ini regulasi yang mengatur mengenai kontrak produksi. Jadi selain ada di peraturan tentang CPKB, juga ada di regulasi terkait dengan pengawasan produksi dan peredaran kosmetik dan juga di tata cara pengajuan notifikasi. Ya, jadi Bapak Ibu selain mempelajari terkait aspek CPKB, kontrak produksi ini juga dipelajari. Nanti ada juga persyaratan ini ada di peraturan Badan POM nomor 12 dan nomor 2 ya, terkait dengan kontrak produksi, karena kontrak produksi ini bisa kontrak produksi dengan industri kosmetik di dalam ataupun di luar ya. Kalau di kontrak produksi di luar itu biasanya kosmetiknya menjadi kosmetik impor ya, walaupun kita wujudnya adalah kontrak produksi, bukan istilahnya bukan beli ya. Jadi misalnya mereknya punya merek kita sendiri, tapi dia tetap kontrak produksi. Masih belum jelas ya suara saya? Sudah Bu, sudah jelas. Soalnya ada yang ngechat belum. Oke. Lanjut. Nah, yang saya ingin tekankan lagi bahwa syarat-syarat kontrak, jadi di dalam peraturan tata cara tentang notifikasi itu dijelaskan bahwa ada kontrak produksi antara penerima kontrak dan pemberi kontrak. Nah, bagaimana sih syarat-syarat kontrak itu? Syarat-syarat kontrak mungkin waktu itu kami juga pernah melakukan kontrak terkait dengan pertemuan itu waktu itu apa ya? Tidak risiko ya. Di situ ada kita mengundang
pakar hukum juga ya untuk memberikan bagaimana sih cara membuat kontrak yang baik gitu ya. Nah, kemarin juga sudah diberikan oleh pakar hukum, mudah-mudahan Bapak Ibu banyak yang sudah mengerti, istilahnya sudah mengikuti dan sehingga sudah mengerti. Prinsipnya adalah kalau kontrak itu bahwa kita menetapkan dulu apa yang akan kita kontrakkan. Jadi antara pemberi dan penerima kontrak ini harus bersama-sama, duduk bersama-sama, kemudian membicarakan secara bersama-sama apa yang akan dikontrakkan, ya, apa klausul yang akan dikontrakkan. Setelah kita duduk bersama, membahas bersama, kemudian kita tetapkan. Sudah ditetapkan, lalu setelah itu disepakati. Nah, hasil kesepakatan ini biasanya akan dituangkan dalam bentuk kontrak, ya. Nah, di sana juga akan ada pengawasan, kemudian juga evaluasi kembali terhadap kontrak itu. Jadi hal ini dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman. Jadi makanya kenapa kontrak itu harus dibicarakan terlebih dahulu apa yang akan dikontrakkan, kemudian disepakati dan baru ditandatangani. Jadi kontraknya itu harus tertulis. Karena kontrak kalau tidak ditetapkan dan disepakati itu namanya hanya perjanjian sebelah pihak, ya, hanya surat pernyataan aja. Jadi sebelah pihak. Jadi kontrak itu harus diketahui, ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Makanya antara pemberi dan penerima kontrak itu harus mengerti isi klausul dari kontrak. Ya, jadi isi klausul kontrak itu harus dimengerti apa isinya dari kontrak yang akan mereka tanda tangani. Baik itu pemberi maupun penerima kontrak. Nah, kontrak lanjut. Nah, kontrak ini bisa diinikan berdasarkan kitab undang perdata ya. Jadi kesepakatan itu mengikat. Jadi mengikat antara pemberi dan penerima kontrak. Jadi memang sudah ada perjanjian dan itu mengikat satu sama lain. Jadi penawaran dari pihak yang menawarkan, kemudian pihak yang menerima, kemudian melakukan penawaran lagi dan kalau sudah terima silakan. Ya, kemudian juga dalam syarat perjanjian kontrak ini juga cakap dalam membuat perjanjian kontrak karena saya pernah mengaudit itu hampir ada klausul kontrak tapi yang ditandatangani oleh satu pihak saja. Umumnya penerima kontrak yang menandatangani. Memberi kontraknya belum tanda tangan. Ataupun kadang kalau kita melakukan pemeriksaan ke pemberi kontrak nggak memegang dari kontrak tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi antara pemberi dan penerima kontrak harus cakap dalam membuat perjanjian kontrak. Jadi isi klausul dari kontrak itu harus dipahami. Jadi isinya apa itu harus dipahami oleh masing-masing. Ya, baik itu pemberi maupun penerima kontrak. Kemudian objek tertentu atau dapat ditentukan ya. Jadi objek yang akan kita kontrakkan yaitu kosmetik misalnya produk kosmetik dalam hal apa itu sudah ditentukan. Mereknya apa, kadang ada kontrak eksklusif itu berupa merek, ada kontrak yang tidak eksklusif. Jadi dia kalau tidak eksklusif bisa aja satu merek itu dikontrakkan dengan beberapa industri ya, satu merek ya, tapi nama produknya itu masing-masing. Ya, jadi ada beberapa kontrak yang produk kosmetik yang mereknya ada mungkin diproduksi di industri A, industri B, industri C, tapi beda nama kosmetiknya. Jadi harus jelas antara pemberi dan penerima kontrak terkait dengan objek yang akan dia kontrakkan. Kemudian sebab atau kausa yang tidak dilarang. Jadi harus tahu apa-apa yang tidak dilarang dalam kontrak ya. Apa-apa yang dilarang dalam kontrak. Jadi dia harus tahu masing-masing pemberi dan penerima kontrak. Lanjut. Nah, syarat perjanjian kontrak kerjasama itu dibuat secara tertulis. Mudah-mudahan suaranya nggak eko lagi ya. Dibuat secara tertulis, kemudian tugas dan tanggung jawab pemberi dan penerima kontrak harus dijabarkan dengan rinci dan jelas. Ya, jadi pertama dia harus secara tertulis, kemudian isinya dari tanggung jawab tugas dan tanggung jawab masing-masing belah pihak itu harus jelas.
dibuatkan secara rinci. Kemudian harus memuat dalam hal kontrak produksi dan kontrak pengujian, pemberi dan penerima kontrak bertanggung jawab bersama terhadap keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik. Jadi di dalam klausul kontrak itu ada terkait dengan tanggung jawab terhadap keamanan, manfaat, dan mutu. Itu dipersyaratkan di dalam peraturan Badan POM. Yang berikutnya adalah pihak penerima kontrak berhak untuk melakukan audit sarana produksi atau sarana pengujian terhadap produk yang dikontrakkan selama periode kontrak. Ya, jadi ini maksudnya pihak pemberi kontrak berhak untuk melakukan audit sarana produksi atau sarana pengujian terhadap produk yang dikontrakkan. Jadi dia bisa melihat waktu-waktu untuk melakukan audit terhadap sarana apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian pihak penerima kontrak dilarang mengubah formula dan atau proses produksi dan atau pengujian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pemberi kontrak. Jadi setelah disepakati kontraknya, kemudian dia mau memproduksi nama kosmetiknya ini dengan formulanya ini proses produksinya, jadi bidnya udah tahu. Nah, si penerima kontrak dilarang mengubah formula atau proses produksi tanpa sepersetujuan dari pemberi kontrak. Karena ini juga akan berimbas pada notifikasi kosmetiknya di Badan POM, ya, itu klausulnya yang harus jelas. Kemudian disetujui bersama dan disahkan oleh notaris. Jadi sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 12. Makanya tadi saya sampaikan bahwa terkait kontrak produksi regulasinya tidak hanya di dalam pedoman CPKB, tapi juga ada di peraturan nomor 2 dan nomor 12 Badan POM, ya. Jadi harus ada disetujui bersama dan disahkan oleh notaris. Itu perjanjian kontrak harus seperti itu, ya. Kalau perjanjian kontrak, jadi beda kalau kita kontrak yang biasa, tapi kalau kontrak kosmetik ini harus ada persetujuan notarisnya. Kalau misalnya perjanjian antara apoteker PJT, misalnya PJT dengan industri harus ada notarisnya, harus ada sahan notaris nggak? Itu tidak ada klausul itu di Badan POM, ya. Tapi terkait kontrak kerjasama, kontrak produksi itu ada klausulnya harus disahkan oleh notaris. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membicarakan terkait kontrak produksi. Jadi kontrak produksi itu harus jelas antara pemberi dan penerima kontrak. Siapa pemberi kontrak? Nah, pemberi kontrak itu biasanya bisa industri kosmetik, bisa importir kosmetik, bisa usaha perorangan atau badan usaha. Industri kosmetik bisa jadi pemberi kontrak, bisa aja kalau dia tidak punya sarananya, ya, atau dia tidak cukup fasilitasnya, ya, istilahnya dia mungkin kapasitasnya tidak tercukupi, dia perlu melakukan kontrak produksi, ya. Jadi dia boleh. Jadi siapapun bisa jadi pemberi kontrak. Kemudian siapa saja yang jadi penerima kontrak? Pastinya penerima kontrak adalah industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB untuk bentuk sediaan kosmetik yang dikontrakkan. Nah, bentuk sediaan kosmetik CPKB itu ada 5, yaitu terkait cairan, setengah padat, serbuk, padat, dan aerosol. Jadi dia tergantung apa yang akan dikontrakkan. Ya, bentuk kosmetiknya bentuknya apa. Nah, kalau misalnya dia krim, berarti dia harus ada sertifikat CPKB untuk jenis sediaan setengah padat. Ya, seperti itu. Itu persyaratannya. Jadi kalau misalnya industri kosmetiknya belum punya sertifikat CPKB, dia tidak boleh menerima kontrak. Ya, jadi dia harus sudah memiliki sertifikat CPKB untuk bisa menjadi penerima kontrak. Kemudian lanjut. Nah, apakah semua proses produksi harus kontrak produksikan? Tergantung. Apakah semua prosesnya bisa dikontrak produksikan? Tergantung dari kita mau kontrak pemberi kontrak itu siapa dan mau apanya. Jadi kontrak produksi itu bisa dilakukan dari mulai pengadaan bahan awal sampai jadi produk jadi. Bisa kontrak seperti itu, atau bisa juga kontrak produksi itu hanya bagian tertentu aja.
Ya, misalnya hanya mau mengemas saja. Ada kontrak produksi yang hanya dilakukan untuk pengemasan sekunder aja juga ada. Ya, ada yang dia melakukan kontrak produksi hanya sampai produk ruahan, pengemasannya tidak ada. Ya, jadi itu tergantung dari si pemberi kontrak. Jadi semuanya bisa dilakukan. Jadi bisa dari awal, dari dia saya mau mau jualan kosmetik sabun misalnya. Kemudian tapi saya nggak punya formula nggak apa, saya cuma pengen jualan, saya punya merek ini, bisa aja. Kemudian saya kontrakannya ke Mbak Rugun misalnya karena dia industri kosmetik yang sudah bersertifikat BPKB. Kemudian dia akan semua dalam perjanjian kontrak itu akan keluarlah klausul-klausul pengadaan bahannya gimana, bahan baku, bahan kemas, ya kemudian prosesnya, spesifikasinya bagaimana, ya terkait dengan bahan baku, bahan kemas, kemudian produk ruahan juga produk jadi, siapa meluluskan, nah itu akan dijabarkan. Karena saya mau menerima langsung menjadi produk jadi misalnya, itu juga bisa. Tapi saya harus tahu isi dalam kontrak itu. Jadi nggak hanya sekedar saya serahkan aja, enggak. Saya harus tahu. Kemudian, nah ini yang satu lagi. Setelah saya membuat klausul kontrak bahwa saya mengontrakkan kepada misalnya Mbak Rugun, kemudian yang menotifikasi ya saya, karena saya yang mempunyai merek, ya. Jadi saya yang punya merek, saya yang akan menotifikasi. Kemudian pada saat menotifikasi, kemudian saya akan mendaftarkan perusahaan saya ke Direktorat Registrasi. Nah ini yang juga banyak menjadi temuan adalah Bapak Ibu sebagai industri kosmetik penerima kontrak suka istilahnya entah memberikan penawaran, entah memang si pemberi kontraknya yang ingin, itu si proses registrasi dilakukan oleh penerima kontrak. Ya, jadi si penerima kontrak Bapak Ibu sendiri misalnya saya Bu Rugun yang sebagai penerima kontrak, kemudian Bu Rugun yang melakukan notifikasi. Saya nanti tinggal terima jadi. Sementara nanti saya nggak tahu akun saya apa, password saya apa, itu nggak diberikan. Nah itu salah juga. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya pemberi kontrak memberikan kuasa untuk tolong menotifikasikan produknya, boleh, tapi tetap akun si pemberi kontrak, passwordnya harus diberikan kepada pemberi kontrak. Ya, ini yang jadi permasalahan juga di lapangan, ternyata banyak sekali yang penerima kontrak itu melakukan notifikasi, tapi akun dan passwordnya dia tidak berikan kepada si pemberi kontrak. Nah, ini juga harus jelas nanti dalam perjanjian kontrak. Kalau perlu dituangkan di dalam klausul kontrak disebutkan supaya lebih jelas lagi. Jadi itu ya, kontrak produksi itu bisa dari awal sampai akhir, bisa dari awal sampai tengah doang, bisa juga dari pertengahan sampai akhir. Jadi tergantung apa yang akan di kontrak produksikan. Lanjut. Kemudian terkait dengan pemberi kontrak dan penerima kontrak bertanggung jawab atas keamanan kemanfaatan mutu kosmetik. Jadi tanggung jawab terkait keamanan kemanfaatan dan mutu kosmetik ini di dalam regulasi disebutkan bahwa masih kedua belah pihak antara pemberi dan penerima kontrak sama-sama bertanggung jawab. Kenapa sama-sama bertanggung jawab? Karena pemberi kontrak itu dia memberikan kuasa untuk memproduksi dimulai ini, walaupun dia nanti ada spesifikasi yang ditetapkan, ya ada spesifikasi yang ditetapkan oleh dia disetujui. Apa ya? Bentar. Mohon menunggu Bapak Ibu, ada kendala teknis sedikit.
saya sudah jelas. Ini. Kalau ini ada Ya, kalau ini mudah-mudahan suaranya jelas. Sudah Bu, sudah jelas Bu. Sudah jelas ya, aduh. Ternyata. Oke, jadi terkait dengan antara terkait dengan keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik itu masing-masing bertanggung jawab. Jadi antara pemberi dan penerima kontrak harus bertanggung jawab terkait keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik. Jadi walaupun pemberi kontrak itu sudah menyepakati terkait dengan spesifikasi yang ditentukan, tapi tetap saja pelulusan produk jadi kan ada di QC-nya penerima kontrak, ya. Nanti pemberi kontrak akan melihat, oh oke. Tapi tetap si penerima kontrak juga bertanggung jawab terkait keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik. Makanya pada saat kita melakukan pemeriksaan inspeksi ke sarana produksi atau inspeksi di peredaran, terus ternyata misalnya ketemu produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat, mengandung misalnya entah mikroba melebihi batas ataupun pengawet yang melebihi batas misalnya. Nah, pada saat itu kita akan menyurati adalah pemilik notifikasi. Dalam hal ini pemilik notifikasi kalau misalnya dia perorangan ya pemberi kontrak, ya bisa atau importir atau industri kosmetik yang siapa yang menotifikasi, yaitu pemberi kontraknya. Kita akan menyurati pemberi kontrak. Nanti pemberi kontrak tentu akan melanjutkan penelusurannya kepada penerima kontrak karena yang melakukan produksi adalah si penerima kontrak. Nah, jadi akan melakukan penelusuran, kemudian juga bisa melakukan audit ke sarananya untuk membuktikan di mana ini terjadi kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian karena ditemukan mikroba misalnya melebihi batas, di mana proses produksinya yang salah sehingga timbul ketidaksesuaian ini. Jadi makanya masing-masing pemberi dan penerima kontrak ini harus bertanggung jawab terhadap keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik. Contohnya seperti tadi ya. Jadi pas saat ditemukan dia akan balik si pemberi kontrak akan menelusuri ke penerima kontrak. Saya ada laporan dari Badan POM bahwa misalnya kontraknya dari awal sampai akhir. Ada laporan dari Badan POM bahwa terkait sampling produk di peredaran ternyata dia tidak memenuhi syarat karena mikrobanya melebihi batas. Nah batch-nya sekian. Kemudian pemberi kontrak akan melakukan audit ke sarana produksi. Kemudian audit sarana produksi tentunya akan melihat dokumen-dokumen di sarana produksi terkait dengan batch tersebut untuk membuktikan di mana terjadi kesalahan ini. Jadi nanti si penerima kontrak tentunya juga akan melakukan evaluasi. Oke, saya akan evaluasi juga di mana kesalahan ini. Ya, apakah saat proses produksinya ada pengawetnya yang kurang, ataukah pada saat proses produksi ada yang ternyata belum dibersihkan atau apa. Nah, di situ penelusurannya bisa diketahui. Jadi itu. Ataupun misalnya dia mengandung bahan lebih batas, nanti dia lihat apakah ditelusuri ternyata penerima kontraknya ternyata ini menimbangnya kurang misalnya. Ya, itu yang juga kenapa alasannya harus ada tanggung jawab bersama antara pemberi dan penerima kontrak. Kemudian penerima kontrak dilarang mengubah formula atau proses produksi. Walaupun ya tanda petik bahwa penerima kontrak di Indonesia umumnya itu formula dari mereka, ya. Pemberi kontrak itu umumnya kebanyakan adalah sedikit sekali yang pemberi kontrak itu memberikan formula kepada penerima kontrak. Tapi umumnya penerima kontrak yang punya formula, kemudian mau bikin sampo misalnya. Ini samponya, ini formulanya.
itu hampir rata-rata berdasarkan hasil audit kami itu adalah penerima kontrak yang punya formula. Walaupun penerima kontrak yang punya formula, tapi tetap formula yang sudah disetujui pada saat melakukan kontrak dan sudah dinotifikasi, itu penerima kontrak tidak boleh merubah sendiri tanpa kesepakatan ataupun pemberitahuan kepada pemberi kontrak dan Badan POM. Jadi itu ya. Jadi klausul kontrak produksi seperti itu. Lanjut. Nah, terkait di peraturan Badan POM nomor 12 itu ada pemberi kontrak yang kosmetiknya yang diproduksi di dalam negeri. Jadi ini persyaratannya kalau pemberi kontrak itu penerima kontraknya adalah industri di dalam negeri. Nah, itu klausulnya ada berbunyi seperti ini, ada persyaratan bahwa dia harus ada selain NIB dan KTP, ada surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat. Jadi dia harus ada ini, ya. Jadi harus ada surat rekomendasi sebagai pemberi kontrak, ya, untuk dia bisa menotifikasikan kosmetiknya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ini karena mayoritas adalah industri kosmetik, PJT ataupun ke personil di industri kosmetik, jangan lupa bahwa kepada si pemberi kontrak untuk melakukan permohonan untuk bisa mengajukan notifikasi kosmetik, yaitu dengan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi. Kemudian harus ada dokumen perjanjian kerjasama, ya, ada dokumen kontrak produksi yang minimal perjanjian itu sisa masa berlakunya adalah 6 bulan sebelum berakhir. Jadi ini ada klausulnya, ya. Jadi makanya Bapak Ibu dalam kontrak itu ada klausul kontrak itu masa berlakunya berapa lama, kemudian akan diperpanjang, direvisi setiap berapa lama. Misalnya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang disesuaikan dengan masa berlaku notifikasi. Karena notifikasi 3 tahun, maka perjanjian kontrak pun 3 tahun, ya, itu. Kemudian juga otomatis bahwa si penerima kontrak harus memiliki sertifikat CPKB. Sertifikat CPKB minimal juga 6 bulan. Nanti memang 6 bulan dari sebelum berakhir. Nanti memang akan ada revisi terkait ini, mungkin akan keluar bahwa dimajukan jadi 3 bulan sebelum berakhir. Ya, tapi untuk saat ini masih 6 bulan. Ya, kita sedang melakukan revisi, mudah-mudahan keluar itu menjadi 3 bulan. Kemudian memiliki penanggung jawab teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan, memiliki sertifikat merek. Nah, ini terkait sertifikat merek, memang pada saat notifikasi tidak dimintakan merek, sertifikat merek. Tapi Bapak Ibu tetap harus mengajukan merek supaya nanti tidak ada penyesalan. Istilahnya gini, udah notifikasi kosmetik, udah keluar, udah beredar, sudah laku, ternyata ada yang memiliki merek untuk produk Bapak Ibu. Ya, akhirnya Bapak Ibu karena terus kemudian banding atau masuk ke ranah pengadilan, ternyata Bapak Ibu memang tidak mendaftarkan mereknya, akhirnya yang punya merek yang menang. Terpaksa Bapak Ibu yang sudah jualan ini jadi terpaksa harus mengalah karena notifikasinya nanti akan jadi dibatalkan kalau memang kemudian bahwa memang ada orang yang lebih berhak berdasarkan putusan pengadilan atas merek tersebut, ya. Jadi Badan POM tidak akan intervensi langsung terkait itu, tapi nanti berdasarkan dari putusan pengadilan siapa yang berhak atas merek tersebut. Kemudian kalau memang si B yang berhak, tapi notifikasi sudah terlanjur diberikan kepada si A, maka tindak lanjut dari Badan POM adalah membatalkan semua produk notifikasi yang sudah diberikan kepada si A. Nah, untuk itu makanya Bapak Ibu kalau setiap ingin berusaha pastikan selalu mendaftarkan mereknya di Dirjen Haki, ya. Kemudian terkait dengan kalau dia lisensi juga ada perjanjian kontrak untuk kosmetik yang dengan lisensi. Itu juga ada, ya, perjanjian dengan lisensi. Perjanjian kontraknya. Lanjut.
Lanjut. Nah, terkait penerima kontrak, ini harus memiliki sertifikat CPKB 6 bulan. Kemudian klausul yang penting adalah penerima kontrak itu tidak boleh mengalihkan pembuatan kosmetik yang dikontrakkan kepada industri kosmetik lain. Ya, misalnya dia, waduh, pas diminta ternyata ordernya lancar nih, si pemberi kontrak produk laku. Kemudian dia nggak cukup kapasitasnya sehingga dia kalau dia nggak melakukan tol ke kontrak tol lagi ke tempat lain, dia nggak akan bisa memenuhi targetnya si pemberi kontrak misalnya. Nah, itu kalaupun memang mereka mau memberikan atau mengontrakkan kembali produknya, misalnya ternyata nggak cukup, mereka harus melaporkan kepada si pemberi kontrak dan nanti juga melaporkan ke registrasi ya. Jadi itu. Jadi tidak boleh mengalihkan pembuatan tanpa persetujuan dari pemberi kontrak dan dilaporkan ke registrasi ya. Karena kalau misalnya terjadi itu bisa diamankan produknya atau bisa juga rekomendasi untuk penghentian sementara kegiatan karena klausulnya sudah ada. Ya, jadi itu. Jadi pada saat Bapak Ibu menerima kontrak, pastikan bahwa memang Bapak Ibu yang akan mengerjakan kontrak tersebut. Jangan dialihkan, entah dialihkan sebagian ataupun dialihkan keseluruhan dari kontrak tersebut. Ya, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, yang tidak kalah penting adalah syarat-syarat dokumen terkait dengan kontrak produksi. Ya, pemberi kontrak nanti akan ada klausul-klausul terkait dengan syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu pada surat perjanjian kerjasama kontrak. Ya, jadi ini ada klausul-klausul yang terkait kalau misalnya kontrak produksinya di luar wilayah Indonesia. Ya, jadi biasanya kalau kontrak produksi di luar wilayah Indonesia, maka disebut sebagai importir si pemberi kontraknya. Kita yang Bapak Ibu di sini menjadi istilahnya importir. Produk kosmetiknya pun menjadi produk kosmetik impor. Ya, klausul-klausulnya ada di sini, ini ada di Peraturan Badan POM nomor 12. Lanjut. Nah, terkait dengan kontrak pengujian, ini gimana ini slide-nya? Nah, kalau kontrak pengujian, pastikan bahwa penerima kontrak pengujian itu harus sudah terakreditasi. Laboratoriumnya telah terakreditasi, kemudiannya memang diutamakan yang metode pengujiannya juga telah terakreditasi. Ya, kalau di peraturan begitu. Tapi memang cukup sulit untuk mencari laboratorium di mana parameternya juga sudah terakreditasi. Tapi biasanya kami melonggarkan bahwa penerima kontrak pengujian itu minimal harus laboratoriumnya sudah terakreditasi. Ya, pemberi kontraknya kenapa melakukan kontrak pengujian? Karena memang mereka tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pengujian tersebut. Ya, tapi pemberi kontrak ini kan misalnya industri kosmetik ya. Tapi dalam hal tertentu dia harus ada minimal yang pengujian yang bisa dilakukan oleh pemberi kontrak. Jadi misal dia tidak bisa melakukan pengujian mikrobiologi, melakukan pengujian terkait cemaran logam, misalnya itu boleh dikontrakkan. Tapi kalau misalnya sekedar mengetes pH, ya, viskometer, nah itu minimal sudah ada dimiliki oleh industri kosmetik tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini jadi dimulai dari kontrak pengujian itu biasanya dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sebagai pemberi kontrak ya. Jadi nanti apa yang diujikan, apakah bahan bakunya, apakah produk ruahan ataukah produk jadi yang akan dilakukan kontrak pengujian. Jadi kalau kontrak pengujian ini lebih terkait bahwa memang akan konsisten melakukan pengujian secara rutin, yaitu Bapak Ibu ya. Jadi harus diperhatikan terkait kontrak pengujian dengan pengujian yang dilakukan secara insidentil kepada eksternal. Itu yang harus dibedakan. Karena kalau kontrak pengujian itu biasanya dia akan ditunjuk
laboratorium tertentu, ya, laboratoriumnya sudah disebutkan, dan apa parameter yang akan diujikan, dan berapa lama istilahnya rentang waktu yang akan dilakukan. Apakah setiap batch, apakah setiap 2 minggu sekali, ataukah 1 bulan sekali setiap produksi, itu biasanya ada jelas di dalam kontrak pengujian. Lanjut. Nah, ini kontrak pengujian. Jadi pemberi kontrak itu berhak untuk melakukan audit ke pengujian, sarana pengujian, untuk melihat ya bahwa apakah dia baik itu ke sarananya, sudah melihat adakah kelengkapan peralatannya, kemudian dokumen-dokumennya ya, apakah benar sudah terakreditasi atau belum, emang ada alatnya atau enggak, itu berhak kita melakukan ya. Tapi umumnya kalau saya lihat orang sudah percaya karena memang laboratorium yang untuk menerima kontrak pengujian yang sudah terakreditasi ini nggak begitu banyak ya, belum begitu banyak ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya akan jelaskan, nanti silakan kita bisa berdiskusi terkait dokumen kontrak. Terkait dokumen kontrak biasanya akan dimintakan terkait dengan SOP atau prosedur tetap atau POB dari kontrak produksi dan kontrak pengujian. Ya, kemudian juga ada contoh terkait dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerjasama kontrak produksi dan kontrak pengujian. Nah, ini yang biasanya kurang kurang pas, banyak yang temuannya itu yang tidak disesuaikan dengan kondisi dari Bapak Ibu terkait prosedur ini. Lanjut. Jadi kami akan berikan contoh dokumen kontrak produksi. Biasanya dia akan seperti ini nih, kontrak produksi ini contohnya. Dia akan memberikan apa saja sih klausul dalam SOP protap kontrak produksi, dia nggak akan secara detail banget menjelaskan apa-apa dalam klausul kontrak. Nanti dia akan jelasnya itu ada di perjanjian kontrak, tapi minimal harus ada apa isi dari perjanjian kontrak. Misalnya pasal 1 mengenai apa, pasal 2 apa, pasal 3 apa. Karena masing-masing kontrak itu kan akan berbeda-beda. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain belum tentu sama klausulnya. Ya, jadi protapnya itu enggak perlu kita sebutkan rinci seolah-olah ini baku, enggak. Yang protapnya yang akan menjelaskan detail terkait perjanjian kontrak itu akan ada di contoh perjanjian kontrak ya. Nah, yang penting adalah di dalam prosedur itu apa yang akan kita masukkan sih di dalam klausul kontrak, misalnya bahwa harus ada pasal terkait definisi, terus ada maksud dan tujuan kontrak, kemudian juga ada ruang lingkup kontrak, kemudian juga ada biaya pekerjaan dan pembayaran, ada periode kontrak, kemudian terkait pengurusan izin edar atau pengurusan halal atau pengurusan SNI. Kemudian ada teknik pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi sistem manajemen mutu ya di dalam kontrak. Nah, ini dalam prosedur, dalam SOP itu tidak dijabarkan secara detail karena ini jabaran detailnya akan dibahas antara pemberi dan penerima kontrak. Jadi tergantung dari masing-masing pemberi kontrak. Jadi tidak baku di dalam SOP. Ya, karena ada kontrak yang dia full dari awal sampai akhir, ada kontrak yang dia cuma setengah. Nah, tentu isinya akan berbeda. Ya, yang penting itu. Jadi, nah kemudian ada kewajiban pihak pertama apa, pihak kedua apa, terus terkait dengan kalau ada force majeure apa gitu. Itu akan dijabarkan nanti di dalam perjanjian kerjasamanya. Jadi pada saat di SOP kita hanya memberikan secara klausul secara umum bahwa kalau membuat kontrak produksi itu seperti apa. Ya, itu di dalam SOP kontrak produksi. Sementara yang akan detail ada di dalam perjanjian kerjasamanya. Nah, inilah yang mungkin perlu dipahami oleh Bapak Ibu terkait dalam membuat SOP atau prosedur kontrak produksi. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi yang harus diinikan adalah klausul isi dari masing-masing kontrak itu harus ada. Ya, nanti isi di dalamnya itu sesuai dengan hasil pembahasan, hasil kesepakatan, hasil ketetapan yang sudah
ditetapkan antara pemberi dan penerima kontrak. Lanjut. Nah, terkait kontrak pengujian juga seperti itu, ya. Jadi kontrak pengujian juga pada intinya juga sama dengan kontrak produksi, hanya dia mencakup terkait dengan pengujian. Jadi nanti akan disebutkan di dalam perjanjian kerjasamanya, perjanjian kontraknya terkait pengujian. Nah, bedakan antara kontrak pengujian dengan pengujian yang dilakukan secara insidentil, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu rutin melakukan misalnya kontrak pengujian terkait dengan kalibrasi alat, itu rutin misalnya tiap 6 bulan atau tiap setahun sekali alatnya ini, itu boleh dilakukan kontrak, ya. Karena kontrak juga kan biasanya untuk minimal, karena rutin biasanya akan meminimalkan harganya juga, ya. Jadi itu harus tertuang di dalam SOP. Sedangkan kalau dia insidentil, ya pengujian eksternal tanpa kontrak, dia seperti ini. Ya, dia memang melakukan pengujian hanya tertentu aja. Misalnya apa terkait adanya, misalnya ada laporan mengandung cemaran logam berat, misalnya ada merkuri. Wah, berarti ini kita harus tes terhadap return sampel kita. Kemudian dilakukan tes. Nah, ini biasanya ini adalah insidentil atau pengujian eksternal tanpa kontrak. Nah, itu kita barulah buatkan SOP-nya bagaimana kalau terjadi kasus seperti itu. Bagaimana prosedur yang harus kita lakukan terkait dengan kalau pengujian yang secara tanpa kontrak, tanpa istilahnya ke eksternal karena ada sesuatu kasus misalnya seperti itu. Itu yang diinikan dalam prosedur pengujian secara eksternal. Lanjut. Ini ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca terkait dari isi dari perjanjian kontrak produksi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya. Nanti dijabarkan di dalam pasal-pasalnya terkait kepemilikan label, desain, siapa yang menyediakan, bahan baku, bahan kemas, semuanya itu disebutkan di dalam itu, di dalam perjanjian kontrak. Lanjut. Ini yang kontrak pengujian, ya, terkait dengan kontrak pengujian juga disebutkan parameter pengujiannya, kemudian nanti hasilnya dibuatkan dalam laporan pengujian, kemudian siapa yang mengambil contoh, ya, bahwa nanti contoh diambil misalnya oleh si pemberi kontrak, misalnya penerima kontrak tidak disebutkan nanti tidak bertanggung jawab terhadap sampling yang dilakukan misalnya, ya, karena kan yang melakukan sampling si pemberi kontrak misalnya, atau kalau memang klausulnya adalah si menerima kontrak yang melakukan sampling bisa juga, ya. Jadi itu. Jadi nanti ini disebutkan di dalam kontrak pengujian. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh mungkin Bapak Ibu bisa silang. Ya, ini contoh-contoh perjanjian kontrak, ya. Lanjut. Lanjut. Mungkin itu kalau contoh-contoh ini bisa Bapak Ibu baca terkait dengan kontrak produksi. Nah, biasanya nanti akan ada lampiran dari kontrak produksi itu, apa-apa saja yang dikontrakkan, ya. Itu akan ada daftar produknya, kemudian juga apa-apa yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab terhadap masing-masing aspek itu nanti akan disebutkan pihak pertama atau pihak kedua. Pihak pertama misalnya pemberi kontrak, pihak kedua penerima kontrak. Nah, dalam klausul ini siapa yang bertanggung jawab, pihak pertama atau pihak kedua misalnya, itu tergantung dari nanti hasil pembahasan kesepakatan yang ditetapkan pada saat perjanjian kontrak. Nah, itu biasanya nanti akan ada di lampiran, ya Bapak Ibu, ya. Jadi selain lampiran daftar produk yang dikontrakkan, juga ada lampiran terkait dengan tanggung jawab dari setiap aspeknya. Lanjut. Ini lanjut.
Nah, ini yang kontrak pengujian, contoh terkait dengan kontrak pengujian, Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini juga ada daftar dari yang kita kontrakan terkait dengan produknya apa, parameter ujinya apa, ya itu disebutkan nanti di dalam daftar perjanjian kontrak pengujian. Kemudian lanjut tanggung jawabnya juga ada ya terkait dengan tanggung jawab terhadap kontrak pengujian. Kita lihat aja apa yang akan kita lakukan kontrak pengujiannya, apakah bahan baku, apakah produk ruahan atau produk jadi saja nanti disebutkan. Ya tergantung dari yang kita lakukan kontrak pengujiannya. Ya kalau misalnya cuma produk jadi ya kita sebutkan produk jadi, terkait produk jadi apa-apa yang siapa yang bertanggung jawabnya gitu. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan.